Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan bahas bagaimana menentukan massa molekul reaktif garam dari suatu larutan penyangga ya. Oke, menarik sekali pembahasannya. Sayang sekali jika kalian lewatkan. Sebelum saya mulai pembahasannya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, kita langsung mulai pembahasannya. Di sini ada yang namanya larutan asam asetat ya, asam cuka. Ini tergolong asam lemah ya. Jadi ini tuh asam lemah. Kemudian ditambahkan dengan garam. Nah, ini ada garam nih ya. Ada garam. Nah, larutan lemah ditambah garam itu akan menjadi larutan penyangga ya. Jadi ini untuk menentukan massa molekul relatif garam itu kita bisa gunakan rumus konsentrasi H+ pada larutan penyangga ya. Jadi konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah. Nah, asam lemah di sini adalah asam asetat ya. Jadi mol asam asetat. Nah, kalau kalian ingin tahu rumusnya, asam asetat itu memiliki rumus molekul CH3COOH gitu ya. Dibagi dengan, harusnya ini dibagi mol basa konjugasi ya dari asam asetat ini ya. Jadi mol basa konjugasi. Nah, bagaimana sih cara menentukan basa konjugasinya? Tinggal hilangkan aja hanya satu di ujungnya. Nanti ini akan menjadi basa konjugasinya ya. Konjugasi. Nah, ini CH3COO tapi tambah min di atasnya ya. Kenapa min? Karena H-nya kan ini yang dihilangkan H+. Ya. Bilangan oksidasinya +1, ini bilangan oksidasinya -1, +1 tambah -1 jadi 0 ya. Nah, itu bilangan oksidasi senyawa asam asetat. Jadi senyawa itu bilangan oksidasinya harus 0 ya. Nah, kemudian konsentrasi H+ didapatkan dari pH ya. Jadi kalau pH-nya adalah 5, pH-nya kalau pH-nya sama dengan 5, maka konsentrasi H+-nya itu sama dengan 10⁻⁻5. Nah, ini sama dengan Ka. Ka-nya juga sama 10⁻⁵. Mol asam asetatnya tinggal dikalikan volume dikali molaritasnya. Volumenya 10 ml, molaritasnya 0,1. Jadi 10 kali 0,1 ya. Jadi ini 10 kali 0,1 dibagi dengan mol basa konjugasinya. Itu kita cari ya, anggaplah ini X ya. Kalau mol basa konjugasinya diketahui, mol garam juga diketahui, dan nanti kita bisa menentukan massa molekul relatif garam tersebut. Jadi kalau ini dicoret ya, coret. Nah, ini sisa 1 kali silang. X kali silang dengan 1, jadi X sama dengan 10 kali 0,1, jadi 1 ya. 1. Jadi X sama dengan 1 ternyata. Jadi ini maksudnya X-nya adalah 1 milimol gitu ya. Kenapa milimol? Karena mol asam asetannya ini satuannya volumenya mililiter, berarti molnya jadi milimol. Garamnya juga pasti milimol ya. Kemudian kalau udah diketahui garamnya, mol garamnya 1 milimol,
Ini dijadikan mol saja dengan cara membagi dengan 1000 ya. Jadi milimol ke mol dibagi 1000. Berarti ini sama aja 1 kali 10 pangkat min 3. Ini menerangkan 10 pangkat min 3 ini dibagi 1000 ya. Nah ini mol. Nah lalu untuk menentukan MR bagaimana? Nah ini kalian pelajari di kelas 10 ya. Rumusnya adalah massa dibagi dengan molnya ya. Molnya adalah X ya. Nah massa dibagi X. Massanya kan ini udah diketahui 0,082. 0,082 dibagi dengan 10 pangkat min 3. Nah ini naikin aja ke atas ya. Nah naik ke atas. Nah, gitu. Ini akan menjadi 0,082 dikali 10 pangkat min 3 naik ke atas jadi 10 pangkat 3. Ini akan jadi 0,082 kali 10 pangkat 3 sama aja dikali 1000 ya. Jadi ini akan jadi 82. Nah, jadi massa molekul relatif garamnya 82. Nah, kalau mengerjakan seperti ini masih terlalu lama ya. Sebenarnya ada trik cepatnya. Kalau kalian ingin tahu trik cepatnya, oke, simak baik-baik trik cepatnya. Ya, rumus cepatnya seperti ini. Jadi kalian tinggal langsung menggunakan rumus ini ya untuk mengerjakan soal nomor 5 ini. Jadi bisa langsung rumusnya menggunakan trik cepat tanpa kalian menggunakan rumus konsentrasi H+ pada larutan penyangga. Kan tadi harus ada bahasa konjugasi ya. Jadi tidak perlu kalian gunakan bahasa konjugasi di rumus ini. Gitu ya. Nah, ini keuntungan menggunakan rumus ini ya. Oke, kita langsung saja dicoba rumusnya. Nah, MR sama dengan massanya ini udah ada 0,082 ya, dikali konsentrasi H+. Kalau pH-nya adalah 5, maka konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Jadi tinggal ditulis 10 pangkat negatif 5 dibagi dengan Ka-nya juga sama 10 pangkat negatif 5. Nah ini mol asamnya harus dalam mol ya, bukan dalam milimol ya. Jadi kalau kita lihat mol asam asetat ya, ini kan kalau dikalikan molaritas kali volume, molaritasnya adalah 10 dikali molaritasnya adalah 0,1 ya, bukan 10. Nah ini 0,1 dikali 10 mililiter. Berarti kan ini akan jadi 1 milimol ya. Nah ini dijadikan mol, ini sama dengan 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3 ini jadi 10 pangkat min 3. Nah kenapa 10 pangkat min 3? Karena dibagi 1000 ya, milimol ke mol dibagi 1000. Nah, berarti ini 10 pangkat min 3 tinggal dicoret. 10 pangkat min 5-nya ini naikin ke atas ya. Jadi 0,082 dikali 10 pangkat 3 atau sama aja dikali 1000, ini akan jadi 82. Nah, ini sama ya dengan jawaban menentukan massa molekul relatifnya menggunakan konsentrasi H+. Kalau kita lihat, kalau menggunakan konsep dasarnya, ini ada dua rumus yang kita gunakan. Rumus pertama, rumus konsentrasi H+, rumus kedua, rumus MR ya, MR massa dibagi X. Nah, kalau menghitung MR dengan cara massa dibagi mol ya, X-nya kan mol tadi ya. Itu kalian harus hafalkan di rumus kelas 10 ya. Kalau kalian nggak hafal rumus kelas 10, nah ini bahayanya gitu ya. Kalian tidak mampu menjawab soal ini. Makanya kalian bisa menggunakan tepatnya agar kalian langsung dapat MR-nya menggunakan satu langkah, tidak dua langkah seperti yang tadi. Nah, ini efisien sekali ya rumusnya ya. Efisien dan efektif. Oke, jika kalian suka trik cepat ini, silakan kalian like videonya, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai di sini saja pembahasannya. Selamat belajar.